Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang terarium. Oke, mungkin banyak teman-teman yang bertanya apa sih terarium itu. Saya jelaskan sedikit ya. Oke. Gini, menanam tanaman mungkin bukan masalah di daerah pedesaan bagi kita yang berada di desa-desa, di mana banyak lahan kosong kan di sana. Masih tersedia banyak lahan yang belum kita manfaatkan secara optimal begitu. Kalau di desa-desa kecil, kalau di kota besar dengan memiliki keterbatasan akan lahan, banyak orang yang mencari alternatif untuk bisa memelihara tanaman tanpa perlu halaman yang cukup luas begitu. Mulai dari vertical garden, tanaman di dalam pot yang ditempatkan di dalam ruangan, hingga kemudian tanaman di dalam pot ini berinovasi dan dipercantik menjadi terarium. Terarium ini adalah tanaman yang ditanam di dalam wadah yang terbuat dari kaca. Diibaratkan wadah kaca ini merupakan pot yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman. Terarium juga tidak hanya memberikan kesan alami dan hijau di dalam ruangan akibat lahan yang terbatas, tapi juga menambah sisi estetika ruangan, perpaduan antara tanaman, tanah yang digunakan, dan wadah kaca yang memiliki beraneka ragam rupa menciptakan sebuah estetika sendiri yang digemari para peminat terarium. Bagi Anda yang belum terlalu familiar dengan terarium, dekor rumah saya akan membantu Anda untuk mengenali lebih dekat kreasi tanaman yang satu ini dengan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangannya begitu. Oke. Gini, terarium ini mudah ditemukan, mudah untuk membuatnya, dan mudah untuk ditempatkan begitu. Dengan peningkatan tren terarium, Anda bisa dengan mudah mendapatkan di toko-toko tanaman fisik secara online ataupun offline, tentunya dengan ragam variasi. Variasi dalam hal ini adalah variasi wadah kacanya dan tanaman yang ada di dalamnya. Mayoritas tanaman yang digunakan adalah tanaman berukuran kecil seperti sukulen, dedaunan kecil, dan bunga. Anda juga bisa dengan mudah menemukan cara membuat terarium sendiri dari internet ataupun mengikuti kelas workshop pembuatan terarium yang sudah mulai banyak tersedia. Caranya relatif mudah. Diikuti dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan di lingkungan kita begitu. Sebagai gambaran, Anda bisa menggunakan toples kaca yang banyak tersedia untuk membuat terarium. Toples bahan-bahan dari plastik gitu. Oke, lanjut. Kenapa terarium ini banyak yang cukup minat hari ini? Ya, karena penampilannya yang cukup cantik, mudah ditempatkan di mana saja dengan berbagai gaya dan desain interior. Jadi tidak ada batasan untuk terarium di ruangan manapun, baik di dalam ataupun di luar rumah kita begitu. Nah, ini yang menarik. Terarium ini mengalami
ada sisi-sisi positif dari secara psikologis begitu. Saat Anda membuat terarium sendiri, ini bisa menjadi sarana untuk menyalurkan kreativitas Anda begitu. Jadi secara psikologis terarium ini mampu bikin kita merasa enak, nyaman dan begitu. Kehadiran terarium pun bisa memberikan beberapa manfaat positif secara psikologis begitu. Biasanya proses pembuatannya membuat seseorang menjadi rileks dan lebih segar gitu. Ditambah dengan suasana alami yang diberikan oleh terarium, pemiliknya dapat merasakan berbagai efek yang menguntungkan, mulai dari meningkatkan mood, rasa bahagia, produktivitas, dan serta mengurangi stres. Jadi itu salah satu efek-efek dari adanya terarium ini. Jadi enak untuk buat pekerja, buat orang-orang yang sibuk dengan aktivitas pekerjaannya. Jadi bisa bikin rileks dan santai begitu. Terarium ini juga bisa mempercantik hunian tanpa makan tempat begitu. Jadi untuk wilayah kota begitu yang mereka notabene memiliki lahan yang cukup sempit, hanya pas-pasan begitu, terkadang parkiran mobil itu pun di jalanan begitu. Jadi terarium ini bisa menjadi pilihan yang pas untuk memperindah atau mempercantik lingkungan Anda begitu. Contoh seperti di kos-kosan atau di rumah-rumah kontrakan yang ya begitulah. Jadi ini memiliki nilai estetika begitu. Jadi terarium ini bisa tampil lebih menggugah, mengingat tren terarium di media sosial yang masih bergulir. Anda juga bisa membagikan momen membeli atau membuat terarium dengan teman-teman Anda di media sosial begitu. Jadi banyaklah bahan-bahannya itu, banyak manfaatnya lah bagi kita yang sudah memiliki rumah yang kayaknya butuh nuansa indah lain begitu. Sedangkan terarium ini cukup simpel membuatnya ataupun tidak terlalu banyak memakan lahan gitu. Nah, walaupun terarium ini cukup simpel dan berbagai hal yang sudah dijelaskan tadi, namun terarium ini bukan berarti tidak memiliki hal-hal yang positif. Jadi hal-hal yang negatif begitu. Ini salah satu hal yang negatif akan saya paparkan gitu ya teman-teman. Jadi untuk merawat terarium ini kita harus lebih ekstra atau lebih berhati-hati begitu. Karena ini salah satu hal yang mudah pecah begitu. Jadi kalau kita kurang hati-hati, maka kita akan bisa mengakibatkan terarium ini pecah. Pada akhirnya keindahannya pun tidak bisa kita dapatkan kembali begitu. Jadi proses perawatannya pun kita harus teliti. Jadi kita pahami dulu apa yang mau kita terariumkan begitu teman-teman. Jadi hati-hatilah begitu. Iyalah, itu sedikit paparan tentang apa sih terarium itu kan begitu. Mungkin bisa menjadi tambahan referensi buat kita, buat orang-orang yang memiliki aktivitas di luaran rumah, pengen balik ke rumah, ingin menikmati nuansa-nuansa hijau dan sebagainya begitu. Oke. Kita lanjut ke ini. Itu penjelasannya ya, sedikit penjelasan. Jadi
gini, terarium di Pulau Madura merupakan produk pakai, cenderamata, dan hias. Bahan dasar pembuatan produk ini adalah terarium yang memiliki kualitas tinggi. Produk ini harus menggunakan terarium yang berkualitas tinggi karena dapat mempengaruhi seni keindahan yang menambah nilai seni atau hiasnya. Seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi begitu teman-teman. Ini masalah user story begitu. Nah, terus ini estimasi masalah biaya kalau kita mau buat terarium begitu. Oke. Kalau kita mau buat terarium ini gitu teman-teman. Sorry soalnya saya nggak biasa bahasa yang cukup tinggi begitu. Oke. Ini estimasi masalah biaya kalau kita mau buat terarium ya. Kita beli wadah kaca begitu. Ya sekitaran 20 sampai 25 ribu lah begitu. Dan batu-batu kecil begitu. Ya sekitaran 5 ribu lah begitu. Kalau orang-orang yang di pinggir pantai mungkin mudah lah mendapatkan. Arang juga ya sekitaran 5 ribu juga. Tanah kalau kita pakai beli juga ya sekitaran 5 ribu. Tanah tanaman mungkin tanaman yang cukup mahal mungkin 25.000 sampai 30.000 gitu. Corong 6.000, sumpit 3.000, batok kelapa 4.000 begitu. Ya jadi total paling tidak estimasinya itu nggak nyampe 100.000 gitu teman-teman. Mudah lah untuk membuat ini. Ini menjadi suatu karya bagi kita ataupun bagi mereka yang ingin menikmati suasana baru di dalam rumahnya begitu teman-teman. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan saya. Saya ini tugas kuliah dari Universitas Baudin Matahari Madura. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang indah juga mohon maaf presentasinya. Yang jelas saya begitu sangat banyak kekurangan, namun saya harap ini menjadi pelajaran yang cukup baik lah bagi saya ke depannya gitu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.